Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi pengantar manajemen, yakni tentang manajer dalam kegiatan manajemen. Sebelum membahas materi, kami akan memperkenalkan diri. Saya Siska Juliana dengan NPM 2004-01031 sebagai penyaji pertama, dan teman kelompok saya Hayatunisa Mawadah dengan NPM 2004-01002. Baiklah, saya Siska Juliana sebagai penyaji pertama. Di sini saya akan membacakan materi tentang manajer dalam kegiatan manajemen. Yang pertama yang perlu kita ketahui yaitu apa pengertian manajer. Manajer adalah orang yang melakukan kegiatan manajemen. Lebih lengkap lagi, manajer adalah individu yang bertanggung jawab secara langsung untuk memastikan kegiatan dalam sebuah organisasi dijalankan bersama para anggota dari organisasi. Di sini, manajer adalah kepala atau pemimpin suatu departemen atau unit kerja dalam suatu organisasi. Pada sisi yang bersifat lebih substansial, manajemen adalah tugas seorang manajer yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan kepemimpinan pada asas manajerial. Berikutnya yaitu tugas-tugas seorang manajer. Yang pertama yaitu memimpin organisasi, yang kedua sebagai pengatur organisasi, yang ketiga sebagai pengendali organisasi, yang keempat sebagai pengembang organisasi, yang kelima yaitu untuk mengatasi berbagai masalah yang terjadi di dalam organisasi, yang keenam menciptakan kerjasama di dalam organisasi, yang ketujuh menjalin kerjasama dengan pihak-pihak di luar organisasi, yang kedelapan menumbuhkan kepercayaan, yang kedelapan meningkatkan rasa tanggung jawab, yang kesembilan mengawasi atau mengendalikan kegiatan organisasi, yang ke-10 yaitu melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan. Yang ke-11 menggali dan mengembangkan potensi sumber daya. Selanjutnya yaitu peran manajer. Peran manajer yang pertama yaitu peran antar pribadi. Merupakan peran yang melibatkan orang dan kewibawaan lain yang bersifat seremonial dan simbolis. Peran ini meliputi peran sebagai figur untuk anak buah, pemimpin, dan penghubung. Peran yang kedua yaitu peran informasi, meliputi peran manajer sebagai pemantau atau penyebar informasi serta peran sebagai juru bicara. Peran yang ketiga yaitu peran pengambilan keputusan. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah peran sebagai seorang wirausahawan, pemecah masalah, pembagi sumber daya, dan perundingan. Berikutnya yaitu keahlian manajemen. Yang pertama yaitu keahlian teknis atau technical skill, yaitu keahlian yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan spesifik tertentu, seperti mengoperasikan komputer, mendesain bangunan, membuat layout perusahaan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu keahlian berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat, yaitu keahlian dalam memahami dan melakukan interaksi dengan berbagai jenis orang di masyarakat. Contohnya adalah keahlian dalam bernegosiasi, memotivasi, meyakini orang, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu keahlian konseptual, yaitu keahlian dalam berpikir secara abstrak, sistematis, termasuk di dalamnya mendiagnosa dan menganalisis berbagai masalah dalam situasi yang berbeda-beda, bahkan keahlian untuk memprediksi masa yang akan datang. Yang keempat yaitu keahlian dalam pengambilan keputusan, yaitu keahlian untuk mengidentifikasi masalah sekaligus menawarkan berbagai alternatif solusi atas permasalahan yang dihadapi. Yang kelima yaitu keahlian dalam mengelola waktu, yaitu keahlian dalam memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien. Beberapa keahlian ini yang juga diperlukan dalam manajemen atau pengelolaan bisnis jika dikaitkan dengan persaingan bisnis global. Yang keenam yaitu keahlian dalam manajemen global, yaitu keahlian manajerial yang tidak saja terfokus pada satu keadaan di negara tertentu, akan tetapi juga lintas negara, bahkan lintas budaya. Yang ketujuh yaitu keahlian dalam hal teknologi, yaitu keahlian manajerial dalam mengikuti dan menguasai berbagai perkembangan teknologi yang terjadi. Baik, hanya itu materi yang saya sampaikan. Dilanjutkan dengan penyaji kedua. Saya Hayatunisa sebagai penyaji kedua akan melanjutkan materi dari penyaji pertama. Tingkatan manajemen. Pertama, manajemen tingkatan puncak. Manajemen tingkatan puncak merupakan tingkatan tertinggi dalam manajemen. Biasanya yang menduduki manajemen ini adalah direktur utama, presiden direktur, atau wakil direktur, dan sebagainya. Jika di dalam kelas, maka yang menjadi manajemen tingkatan puncak adalah ketua dan wakil ketua.
Tugas manajemen tingkatan puncak adalah membuat rencana jangka panjang, menetapkan tujuan dan misi organisasi, serta strategi yang digunakan. Manajemen puncak juga harus dapat mengembangkan semua rencana yang telah dibuat dan mengadakan hubungan dengan pihak luar. Manajemen tingkat puncak terdiri dari direktur utama, presiden direktur, atau wakil direktur. Keahlian yang diperlukan adalah keahlian dalam hal konseptual, komunikasi, pengembalian keputusan, manajemen global, dan manajemen waktu. Yang kedua yaitu manajemen tingkatan menengah. Posisi manajemen tingkat menengah berada di bawah manajemen puncak. Tugas manajemen menengah adalah mengalihkan rencana, misi, dan tujuan yang dibuat oleh manajemen puncak dalam program yang lebih spesifik. Biasanya yang termasuk manajemen menengah adalah manajer, kepala divisi, kepala cabang, dan sebagainya. Jabatan yang termasuk manajer menengah diantaranya kepala bagian, pemimpin proyek, manajer pabrik, atau manajer divisi. Manajemen menengah harus memiliki keahlian interpersonal atau manusiawi, artinya keahlian untuk berkomunikasi, bekerja sama, dan memotivasi orang lain. Untuk manajemen tingkat ini, keahlian yang diperlukan adalah keahlian konseptual, komunikasi, pengembalian keputusan, manajemen waktu, dan teknikal. Ketiga adalah manajemen supervisi atau tingkat pertama, terdiri dari para supervisi, ketua kelompok, dan lain sebagainya. Keahlian yang terutama perlu dimiliki adalah keahlian komunikasi, pengambilan keputusan, waktu, dan juga teknikal. Yang keempat yaitu manajemen non-supervisi, terdiri dari para tenaga kerja tingkat bawah, pada umumnya seperti buruh, pekerja bangunan, dan lain-lain. Keahlian yang perlu dimiliki dalam level ini adalah keahlian teknikal, komunikasi, dan manajemen waktu. Biasanya para tenaga kerja tingkat bawah seperti buruh, keahlian yang perlu dimiliki oleh manajemen tingkat ini adalah keahlian teknikal, komunikasi, dan manajemen waktu. Tingkatan manajemen melalui gambar segitiga di mana manajemen tingkat puncak berada di bagian paling atas dan manajemen non-supervisi berada di bagian yang paling bawah. Dari segitiga tersebut, hal ini menunjukkan bahwa manajemen tingkat puncak secara jumlah adalah paling sedikit dari sebuah organisasi, akan tetapi merupakan penanggung jawab tertinggi di sebuah organisasi. Sedangkan manajemen dan supervisi merupakan jumlah yang paling banyak dalam sebuah organisasi dan lebih cenderung sebagai pelaksana teknis dan sebuah organisasi. Berikutnya yaitu tingkat manajemen dalam sebuah bagan organisasi. Berikut ini merupakan bagan organisasi. Yang pertama yaitu manajemen tingkat puncak yang terdiri dari direktur dan wakil direktur. Berikutnya manajemen tingkat menengah yang terdiri dari manajer personalia, manajer produksi, manajer keuangan, dan manajer pemasaran. Berikutnya manajemen tingkat pertama atau supermisi yang terdiri dari supermisi kelompok B dan supermisi kelompok A. Berikutnya manajemen non-supervisi atau pelaksana teknis yang terdiri dari pegawai teknis atau buruh dan pegawai teknis atau buruh. Selanjutnya, manajemen sebagai seni dan sains. A. Manajemen sebagai seni. Ilmu manajemen akan dapat dipelajari dan diaplikasikan dengan daya lenting penyelesaian sebagai suatu keahlian, kemahiran atau keterampilan yang dapat dipakai dalam kehidupan manusia. Sebagai suatu seni, manajemen merupakan suatu siasat dan usaha tata kerjasama untuk mencapai tujuan yang tertentu. 1. Pendekatan melalui intuisi dan perasaan berdasarkan pengalaman. Kedua, umumnya memerlukan keahlian konseptual, kreativitas, dan komunikasi interpersonal. B. Manajemen sebagai sains. 1. Pendekatan melalui tahapan sistematis berdasarkan keilmuan. 2. Umumnya memerlukan keahlian teknis, diagnostis, dan pengambilan keputusan. Baiklah, mungkin hanya ini materi yang kami sampaikan pada video ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video kami. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan teman-teman. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.